Oke, semangat pagi, kita bisa luar biasa. Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya, teman-teman seluruh insan UT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan New Adaptive Behavior. Oke, nah sebelumnya saya ingin menjabarkan dulu, gitu kan. Ini semua berawal dari value atau value. Nah, value itu apa sih? Berarti artinya nilai atau manfaat yang dimiliki oleh seorang buah produk atau sebuah jasa. Nah, sama halnya dengan UT. UT punya namanya core value. Nah, core value itu apa? Sebuah prinsip-prinsip dasar gitu kan, yang diyakini dapat membawa langkah-langkah perusahaan dan nilai-nilai perusahaan untuk mencerminkan budaya. Nah, dari budaya tersebut, yaitu dari budaya itu kan menjadi nilai-nilai yang menjadi dasar gitu. Dasar cara berpikir kita, cara bertindak kita. Kita punya budaya atau culture yang namanya solution. Nah, dari solution inilah disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimana caranya supaya solution kita ini bisa terus berjalan. Makanya timbullah beberapa perilaku-perilaku atau behavior yang adaptif dan fleksibel yang disesuaikan dengan solution agar UT dapat tetap sustain dan growth di masa yang akan datang. Nah, apa sih adaptive behavior itu gitu kan? Ada berapa sih gitu kan? Jadi setelah dirumuskan ternyata terdapat ada 5 new adaptive behavior yang harus kita jalankan gitu kalau kita pengen tetap UT sustain dan growth. Nah, rumusannya dari new adaptive behavior tersebut adalah namanya seri C. Seri C itu adalah singkatan, rekan-rekan. Yang pertama S, strive for excellence. Yang kedua E, embrace digitalization. Yang ketiga R, resilient spirit and courageous. Kemudian yang keempat I, intelligent and skillful. Dan yang terakhir adalah C atau C, collaborative working attitude. Nah, mungkin saya akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama strive for excellence, selalu memberikan usaha atau selalu memberikan hasil yang terbaik, melakukan yang terbaik, do the best. Nah, jadi di sini artinya kita selalu memberikan solusi yang komprehensif. Jadi dari end to end prosesnya sehingga tercapai kinerja yang maksimal. Jadi sebagai contoh misalnya kita dalam menghandle customer gitu kan, dalam kita mensupport customer kita pasti punya leak, punya bottleneck gitu kan. Nah, jadi dari problem-problem tersebut kita berusaha tuh melakukan yang terbaik. Contoh misalnya kita punya problem pengiriman spare part ya kan. Nah, bagaimana sih kenapa pengiriman spare part itu bisa terjadi ya kan? Nah, kita analisa ternyata dapat tuh root cause-nya. Nah, dari situlah kita melakukan perbaikan dan memberikan yang terbaik. Contoh misalnya, saya harus dari problem ini saya harus melakukan improve yang sebelumnya mengirim spare part itu 7 hari, terus kemudian targetnya menjadi 3 hari. Nah, apa yang bisa dilakukan di situ? Kita melakukan step-step gitu kan, mulai dari koordinasi terkait dengan delivery-nya, mulai dari terkait dengan preparation spare part-nya. Jadi intinya kita selalu berusaha mencari cara untuk melakukan yang terbaik sehingga kita bisa memberikan support yang terbaik terhadap customer. Oke, yang kedua yaitu embrace digitalization. Nah, apa sih embrace digitalization? Yaitu bersahabat ataupun berteman ya, dengan digitalisasi. Jadi di sini maksudnya kita harus bersikap terbuka gitu kan terhadap tuntutan zaman. Harusnya di zaman sekarang ini semua udah serba digital ya kan. Tidak lagi ada yang namanya manual gitu kan. Dalam artian semua dikerjakan dengan tangan, tapi semua udah berbase-nya adalah digital base. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang tentunya kita harus berpikiran terbuka. Kenapa? Tuntutan zaman ini kita mengharuskan kita harus semua serba praktis. Contoh, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan UT yaitu meeting. Dulu Pak, kita kalau meeting itu pasti kita harus datang ke tempat. Tapi sekarang dengan adanya digitalisasi, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan setim kita ataupun dengan customer melalui media yang namanya Microsoft Teams ataupun Zoom dan lain-lain. Nah, itu menurut saya salah satu bukti nyata yang menunjukkan bahwa kita harus terbuka terhadap digitalisasi. Oke, yang ketiga R yaitu resilient spirit and courageous. Nah, jadi di sini maksudnya adalah semangat dan tanggung jawab. Jadi kita harus berperilaku tampil percaya diri gitu kan, dalam bertindak kita harus menunjukkan daya juang yang tinggi. Nah, salah satu contohnya menurut saya dalam aplikasi kita yaitu teman-teman semua gitu. Kita semua bisa percaya diri, kita menjadi leader, berani tampil, kita mengisi acara, kita memimpin P5M, kita memimpin briefing. Itu udah salah satu aplikasi nyata dari
resilient spirit and courageous. Kita berani tampil, kita percaya diri, kita menunjukkan bahwa kita tidak bisa ataupun tidak hanya melit diri kita sendiri, tapi itu juga bisa melit tim kita, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, I, intelligence and skillful. Nah, ini jadi maksudnya apa sih? Kita di sini dituntut ataupun diwajibkan untuk terus cerdas dan terampil. Kita wajib berpikir cerdik, kreatif, berinisiatif untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Nah, sebagai contoh, misalnya kita dalam bekerja itu kita harus berpikir cara-cara yang praktis, Pak. Nah, cara praktis seperti apa? Contohnya simpel, yaitu inovasi. Kita membuat inovasi. Inovasi tujuannya apa? Membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah, membuat cara-cara baru, ide-ide kreatif yang timbul di situ yang bertujuan untuk membantu kinerja kita sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Yang otomatis tujuannya akhirnya nanti pekerjaan kita bisa lebih maksimal. Terakhir C atau C misalnya ya, kolaboratif working attitude. Jadi terkait dengan kolaboratif dan working attitude ini lebih menunjukkan bahwa kita harus bersikap dan berkehendak untuk berkolaborasi. Kita dituntut untuk bisa bekerja sama, kita berkolaborasi antar lini organisasi dan juga lintas generasi yang ada di seluruh insan UT. Nah, contohnya misal saya sebagai seorang PDH, saya memiliki rekan-rekan saya di cabang, itu tim servis, di tim ADM. Gimana cara saya bisa berkoordinasi dengan tim servis dalam menghandle customer di product support, atau bagaimana saya bisa bekerja sama dengan tim ADM untuk berkolaborasi terkait dengan prospek, misalnya prospek financing ke customer. Nah, jadi lebih ke kolaborasi antar organisasi, ya kan? Terus yang kedua antar generasi. Nah, tentu seluruh insan UT tahu gitu kan, bahwa yang namanya di UT itu tidak hanya kita dalam satu generasi, banyak, ada generasi X, Y, and Z. Nah, gimana sih cara kita kolaborasi? Ya kita harus komunikasi. Dari kegiatan kita, komunikasi kita sehari-hari itu menunjukkan bahwa kita bisa mampu untuk berkolaborasi gitu kan. Jadi tidak hanya kita bekerja sesuai dengan caranya kita, tapi kita juga bisa minta, misalnya kita sebagai yang lebih muda gitu, kita bisa meminta saran gitu kan dari rekan setim kita yang memang sudah lebih senior, atau kita yang lebih senior kita juga bisa memberikan saran ataupun mendapat masukan dari rekan-rekan kita yang lebih di bawah kita. Nah, itulah manfaat dari kolaborasi. Nah, jadi kesimpulannya untuk seri C yaitu sangat penting untuk kita lakukan dan kita adaptasikan ke seluruh insan UT yang ada di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengimplementasikan tersebut, kita tidak bisa maju, Pak. Kenapa? Kita harus tetap memajukan, menyesuaikan budaya-budaya solution kita dengan kondisi sekarang agar tujuannya nanti UT dapat tetap sustain and grow. Sekian dan terima kasih dari saya. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.